mereka selalu skeptis kan. Pak, ngapain tanam lemon? Nggak akan ada hasilnya. Nggak akan ada hasil kalau kita cuma diem. Tapi kalau kita urus, insya Allah ada hasilnya. Saya buktikan itu di akhir tahun ketika banyak orang datang ke sekolah. Mimpi saya itu cuma nggak jauh-jauh lah kata saya gitu. Nanti SMA Negeri Congyang itu banyak yang datang ke sini, makanya Bapak Ibu harus siap. Karena teman-teman kita akan datang ke sini untuk belajar ke sini. Gitu. Sekarang kita belajar ke orang lain, nanti orang lain datang kita kan untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast, berjumpa lagi dengan Libel Podcast, disiarkan langsung dari studio SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan kali ini kita menghadirkan tokoh pendidikan yang datang dari Sumedang jauh ke sini dan insya Allah akan berbagi inspirasi dengan kita semua, yaitu Bapak Anggi Indra. Ini dari SMA Negeri 1 Congyang, Sumedang. Wilujeng Sumbing. Sami-sami Pak. Wilujeng. Sampurasun. Rampai satu nuhun tiasa ngiring di podcast Libel. Ya, ini Pak Anggi ini termasuk kepala sekolah milenial. Karena beliau baru berusia 41 tahun, Pak Anggi ya? Tuh, 41 tahun, 2023. 2023 kemarin. Yeah. Dan beliau ini dulu sudah menjadi tim di Provinsi Jawa Barat. Tuh. Bersama saya sering ketemu dan alhamdulillah beliau sekarang ditakdirkan menjadi kepala sekolah. Amin. Pak Anggi, sekarang bagaimana rasanya sudah menjadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah beda dengan jadi guru? Oh, banyak bedanya. Bedanya ya? Banyak bedanya. Lebih banyak bebannya? Lebih banyak keluar idenya gitu. Keluar idenya. Dan bagi Pak Anggi mungkin enjoy jadi kepala sekolah ya. Di mana tuh letak enjoy-nya Pak menjadi kepala sekolah? Oke, jadi kepala sekolah kan baru dari 2021 Pak ya. Yeah. Dari 2021 sebelumnya itu kan kita jadi guru, mungkin jadi wakasek sekalipun ada beberapa ide yang mentok di kepala sekolah gitu. Ada yang karir. Gitu. Jadi ketika kita mencoba mendorong ide tersebut berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah, ternyata mungkin berbeda dengan harapan atau keinginan kepala sekolah itu sendiri. Jadi ketika menjadi kepala sekolah itu ada ruang-ruang yang terbuka untuk bisa kita mengeksplorasi kemampuan guru, mengeksplorasi kompetensi siswa dan sebagainya. Justru ide-ide itu dengan mudah diaplikasikan, diimplementasikan seperti itu. Pak Anggi, menurut Pak Anggi ini ide-ide apa nih yang sedang diimplementasikan yang dulu itu tersekat gitu, tersendat. Yeah. Nah sekarang ketika sudah menjadi leader di satu sekolah, ini kesempatan. Yeah, nah ini apa tuh yang sedang dibuktikan sekarang? Sekarang di SMA Negeri Congyang itu sendiri ya. Jadi kalau dulu kita berpikir untuk kewirausahaan di sekolah itu terbentur dengan kepala sekolah yang bilang ngapain juga gitu kan. Ngapain juga harus capek-capek seperti itu, ngapain juga kita mengeksplor semua yang ada, aset-aset yang ada di sekolah gitu kan, untuk bisa itu menghasilkan kesejahteraan untuk sekolah sendiri lah misalkan gitu. Itu kan dulu susah gitu kan. Nah sekarang kita lihat dengan aset yang di SMA Congyang satu saja, misalkan kita bilang aset lahan saja gitu. Kita punya lahan sekitar 18.000 meter persegi. Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar sekolah dengan luas seperti itu untuk satu sekolah kayaknya mungkin dianggap itu begitu besar gitu kan. Aset yang sangat besar. Satu, dia punya lahan Pak. Lahan yang begitu subur. Kenapa? Karena berada di bawah kaki Gunung Tampomas seperti itu. Jadi udaranya dingin di situ Pak? Udaranya adem lah. Gitu. Adem ya? Adem karena ke arah timur lagi itu sudah daerah dataran rendah gitu. Jadi ini sudah turun, nanti dataran rendah masuk ke kecamatan Ujung Jaya atau Mo itu sudah dataran rendah. Jadi kalau di Congyang itu sendiri, terutama di kawasan sekolah itu masih daerah perbukitan. Gitu. Perbukitan. Ada karena dampak dari Jati Gede panasnya enggak? Oh enggak terlalu. Karena jadi sejuk ya di situ ya? Sejuk. Jadi
kita melihat ada potensi yang bisa kita kembangkan. Satu, punya lahan, dan kemudian yang kedua, ini yang saya cari adalah aset sumber daya gitu kan. Sumber daya apa nih gitu kan. Ketika kita melihat lahan, wah ini pertanian nih kayaknya cocok gitu kan. Pertanian dalam bentuk apa? Apakah sawah? Apakah sawah atau misalnya tanaman padi atau mungkin tanaman sayuran dan sebagainya. Nah, kita coba tanya ke lingkungan sekitar, terutama yang ngerti kan dinas pertanian itu, ternyata lemon nih cocok nih gitu kan. Tanaman lemon yang cocok. Ada beberapa tanaman yang menjadi daftar gitu ya. Jadi listnya itu udah tahu nih ada tanaman A, B, C gitu. Salah satunya adalah lemon. Jadi ketika kita punya lemon kayaknya cocok gitu. Nah, yang kedua kita cari nih ada ahlinya nggak gitu. Nah, yang mau ngerawatnya, yang mau mengembangkan nanti budidaya seperti apa kan itu ya. Nah, kita lihat cari, ternyata ada seorang guru nih yang juga dia punya usaha atau punya bertani lemon di rumahnya, tempat tinggalnya. Nah, dari situ saya coba tanya-tanya, bikin di guru-guru tanya, silakan ada yang mau mengembangkan yang lain nggak kira-kira. Kita coba brainstorming gitu ya. Akhirnya diputuskan dari brainstorming itu ya lemon ya. Lemon kita coba. Lahannya ada berapa luas Pak sekarang yang di lemon kita kira-kira mungkin kalau sekitar masuk 200 pohon itu kira-kira berapa? Dengan jarak tanam sekitar 3 meteran lah. 3 meter. Jadi dengan 3 meteran kalau ada 200 pohon. Itu jarak 3 meter udah standar? Iya, standar. Sesuai dengan 3 meter sesuai dengan arahan dari Dinas Pertanian seperti itu. Jadi antara 2,5 sampai 3 meter lah itu. Kalau diukur mungkin sekitar kalau menggunakan istilah bata gitu ya, jadi sekitar 200 sampai 300 bata lah kita punya untuk kebun lemon itu sendiri. Itu bibit beli Pak? Bibitnya beli. Dari dana BOS? Dari dana BOS. Kita usahakan karena tujuannya begini, kalau kita usahakan kebun lemon ini ya tetap untuk pertanian, untuk pembelajaran, untuk pendidikan, pembelajaran PKWU budidaya pertanian seperti itu. Jadi kita beli bahan praktek kan seperti itu, kemudian ditanam dan diurus seperti itu. Sekarang udah berapa lama Pak? Kita mulai tanam itu 2002 Maret. Maret berarti udah 1 tahun. 1 tahun. Ini panennya berapa lama bisa panen? Dari informasi awalnya nunggu harus tahun lebih kan. Nah, yang kagetnya kami itu di bulan Oktober November 2022 itu sudah berbunga Pak. Nah, sudah berbunga, kemudian dia punya berbuahnya di bulan Desember. Itu kaget semua. Biasanya lemon baru berbuah setelah 1 tahun. Ini belum 1 tahun udah berbuah. Dan makin kesini makin banyak gitu kan. Itu ada apa tuh? Nah, kuncinya di mana tuh kan gitu? Kan riset itu di riset. Jadi ternyata Pak Guru yang tadi Pak Wahyu saja kita sebut namanya, itu punya racikan pupuk sendiri. Jadi kita nggak pakai pupuk beli dari luar, kita bikin pupuk dan itu diajarkan ke anak. Diajarkan ke anak sampai pupuk yang kita bikin itu juara 1 galaksi Pak, tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi kita dapat juara 1 untuk penulisan KTI kewirausahaan. Ini modal kita Pak. Ini modal sekolah. Nah, ini jadi dapat juara lomba itu bukan sengaja untuk menyiapkan lomba kan? Bukan. Tapi itu hasil bonus, best practice. Best practice. Dari best practice yang kita kerjakan ya. Itu yang anak-anak bilang, Pak, kenapa harus diteliti? Waktu itu titipan kepala sekolah katanya harus diteliti. Maksud saya bukan diteliti dalam bentuk gimana ya. Yang penting mereka mau melihat, cari sebabnya apa. Kalau misalkan kamu pakai nih di tanaman yang satu dengan takaran sekian, kemudian tanaman kedua takaran sekian, nanti lihat pertumbuhannya per minggu kayak gitu. Dan ternyata itu laku dan juara gitu. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran high order thinking itu. Jadi anak mengetahui kenapa terjadi kelainan, kenapa terjadi ada sesuatu yang tidak normal itu kan di riset. Itulah high order thinking, belajar kemampuan bernalar. Dan tadi saya clue-nya ini buat para sahabat-sahabat pendidikan dimanapun berada, bahwa lomba itu adalah hasil, bukan tujuan dari sekolah untuk mengikuti lomba kan. Tapi karena kita sudah mengerjakan sesuatu yang baik, ada best practice-nya dan menemukan, nah ini dilombakan gitu. Betul, itu dilombakan. Jadi bukan
kami sengaja menyiapkan pupuk kemudian dilombakan. Bukan. Tapi ketika ada informasi di Galaxy itu ada penulisan karya tulis ilmiah, kewirausahaan, kenapa nggak dicoba? Nah, kenapa nggak dicoba? Dan anak bisa nulisnya kan? Dan anak bisa nulis. Karena sudah punya bahannya. Nah, gitu. Datanya sudah ada gitu. Nggak mungkin dia ini ada lomba gitu. Biasanya kan gini, ada lomba sekali disiapin lah gitu, terus cari judul gitu cari kan. pelatihnya dan sebagainya. Itulah yang menurut saya kurang tepat itu. Betul. Jadi ini basicnya riset itu, penelitian itu dari apa yang dialami oleh anak. Baik, Pak Anggi sekarang udah panen berarti? Panen. Ya, Nah, tapi kan di riset juga panen juga. Jadi ini yang menarik ya. Jadi ketika orang bilang panen, which is mereka punya pikiran bahwa itu pasti banyak. Nah, kita nggak gitu. Namanya juga kita belajar, kita budidaya. Anak harus paham yang namanya panen itu artinya ketika buah itu diambil gitu kan ya. Berapapun. Tapi kita harus pahami bahwa apakah itu sudah sesuai target kita. Misalkan begini. Kalau lemon California itu ukurannya lebih besar dibandingkan lemon lokal buahnya itu kan. Nah kemudian kita perhatikan kok ini di panen pertama ukuran buahnya nggak besar. Ukurannya tuh ini lemon California yang kita. Lemon California dengan lokal. Jadi kita punya perbandingan. Ya yang dua varian ya. Ya yang paling banyak lemon California. Pengennya kan yang gede-gede gitu kan, airnya banyak dan sebagainya. Tapi ternyata di awal panen itu kecil-kecil, kemudian nggak mulus, ditambah bentuknya juga nggak karuan gitu kan. Kita nggak sedih ya gimana kan kalau orang lain mungkin wah gimana nih gagal nih panen gitu kan sebagainya. Tapi kita justru ini dapat berkah dari situ bahwa ada yang kurang nih di sini. Apakah jadi hasil panennya ternyata tidak maksimal? Nah, tidak maksimal. Di riset juga sama. Di riset juga. Apa hasil risetnya? Munculnya dari situ akhirnya kita setelah ini ceritanya mungkin ada yang beberapa kita skip. Jadi ketika melihat panen seperti itu bersamaan juga dengan kita MOU dengan Dinas Pertanian. Jadi kita MOU dengan Dinas Pertanian, ada satu program dari Dinas Pertanian namanya Petasan, itu penyuluh pertanian sapa anak-anak sekolah. Nah di situ kita gabung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Nah kita dorong, kita pengen memajukan budidaya lemon ini. Nah dari situ kan diteliti, dilihat wah ini yang kurangnya ini loh, ini yang kurang unsur ini di pupuknya, sehingga diriset lagi kan pupuknya. Nah sekarang sudah pakai bantuan tenaga ahli gitu. Jadi dengan Dinas Pertanian itu kita ngeracik nggak cuman pupuk cair, kita juga punya pupuk pupuk padat, terus kita juga tambah insektisidanya, pestisidanya gitu. Jadi itu pupuknya udah bagus ya, bisa berbunga lebih cepat, tetapi dari nutrisi mungkin masih kurang. Jadi pupuk yang dipakai untuk daun, pembungaan dan penyerbukan dan sebagainya udah bagus, tinggal pupuk yang menambah unsur hara di bawah. Jadi kita padu-padankan sekarang dengan pupuk padatnya, dan hasilnya ternyata terbukti maksimal. Kalau misalnya betul sekarang maksimal, minimal sekarang banyak dulu saja buahnya. Ukurannya belum jadi ukuran nih gitu. Banyak dulu, ternyata kalau untuk ukuran dan sebagainya ternyata sistemnya kan ada sistem potong gitu ya. Jadi kalau udah tumbuh satu ini potong yang ini dan sebagainya, itu masih menjadi pembelajaran buat anak-anak kita. Jadi ini perlu dipahami juga oleh para sahabat-sahabat di dunia pendidikan ya. Ketika melakukan proyek kewirausahaan itu bukan hasil panennya yang nanti harus dijual berapa nilainya, untungnya besar, bukan itu ya. Tetapi di prosesnya itu. Proses tadi. Nanti ada knowledge apa yang didapat oleh anak-anak dari proses itu ya. Dan itu sudah berhasil menurut saya ya. Dan ini sekarang kalaupun misalkan dijual kan dengan berapapun, tetap ada hasil penjualan. Dan itu harganya berapa, menjualnya dalam bentuk apa, itu bagaimana tuh? Untuk strategi pemasarannya. Ketika kita punya buah lemon yang walaupun bentuknya seperti itu, ukurannya juga tidak ini, kita tidak berbicara dulu berapa kita harus jual per kilonya, tapi kita olah dulu. Jadi strategi saya ke anak-anak, ke teman-teman guru PKWU, jangan jual buah lemonnya. Jangan jual gelondongan. Prinsipnya kayak orang Thailand, jangan jual berasnya, jualah nasinya. Karena orang pasti nanti butuh lagi nasinya ke kita. Oh ini nasinya bagus nih, enak nih kan gitu. Kalau kita jual berasnya, mereka bisa bikin nasi dengan berbagai cara kan gitu katanya. Jadi kita juga berpikir, coba kita olah dulu saja lemonnya dengan berbagai varian produk.
Oke. Gitu. Sekarang kita sudah punya produk lemon squashnya, kemudian ada nanti yang mau kita launching itu wedang lemon, kemudian yang terakhir itu manisan dari kulit lemon. Wah, ini terus berkembang. Terus berkembang. Inovasinya terus ada. Ya, terus ada. Dan itu menurut saya adalah inovasi di sekolah itu. Jadi kita tidak usah nyari-nyari inovasi apa. Justru dari lemon itu, ketika sudah dikerjakan ya, inovasinya muncul terus ya. Terus itu. Dan Pak Anggi ini lahan yang tersedia itu masih luas atau? Masih luas. Kita akan pengembangan karena kemarin lanjutan dengan MOU dengan Dinas Pertanian itu ke tanaman lain. Nah, kita ternyata diskusi di wilayah itu karena salah satu produk unggulan dari Kecamatan Congliang itu adalah emping melinjo. Jadi rencananya kita akan mengembangkan juga emping melinjo di sana. Jadi tanaman melinjo. Oh, jadi melinjonya? Iya, melinjonya. Wah, itu keren lagi. Karena pihak dari emping melinjo juga menyetujui itu. Bagus Pak kalau dikembangkan di sekolah. Karena kita kan ajak mereka untuk melihat sekolah bisa bantu apa sih buat mereka. Saya tanya gitu kan ke teman-teman UMKM yang di Congliang itu, sekolah bisa bantu apa? Dan itu kodrat alam di sana, geografi di sana kan? Iya. Geografi di sana melinjo. Melinjo, lemon itu kan, seperti itu. Ini cara ngajarinya gimana tuh Pak? Ke anak-anak? Di PKWU. Apakah di PKWU mata pelajaran atau kolaboratif? Untuk selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif. Iya, selanjutnya kolaboratif. Jadi masuk pelajaran yang lainnya, bahkan di kemarin yang terakhir saja kita PSAT ya. Nah di PSAT itu nggak pakai yang soal-soal pilihan ganda Pak. Kita pakainya praktek, lebih ke praktek. Dan di praktek juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan penalaran. Satu contoh ini yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris Pak. Jadi ketika melihat ada potensi seperti itu di sekolah dengan kewirausahaan menggunakan lemon, dengan kewirausahaan ada yang lainnya di PKWU-nya dengan berbagai macam varian produk, itu mengajak anak-anak silahkan buatkan prosedural. Jadi teks prosedural dan diceritakan gitu pakai verbal seperti itu. Dan hasilnya menarik. Saya coba supervisi, saya lihat, saya tanya ke anak-anak, suka nggak dengan cara seperti ini, ibu gurunya bikin penilaian dengan cara seperti ini. Respon mereka apa? Seru Pak. Kita jarang nemu dengan soal-soal seperti ini atau harus melakukan seperti ini. Jadi mereka melakukan dulu. Mereka misalkan membuat sirup lemon nih, nah, dengan versi dia. Tapi diceritakan pakai bahasa Inggris gitu. Nah ini kan menurut saya yang sederhana saja, guru-guru sederhana, tetapi anak mau melakukan. Karena yang ketika anak mau melakukan itu sebuah motivasi besar, sebuah artinya pencapaian terbesar anak sebetulnya. Kita kadang melihat anak harus bisa mengerjakan ini, padahal belum tentu dia itu pencapaian terbesar mereka. Anak yang nggak pernah hadir pun itu mau melakukan itu. Dan dia senang gitu. Senang. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya, tapi teman-teman saya mendorong saya untuk bisa berbicara seperti itu. Ya itu sudah merdeka belajar itu. Itu sudah beyond imagination gitu kan. Ekspektasinya udah, kadang guru bisa nggak nih gini? Lihat aja dulu Bu, kata saya. Tungguin besok hadir nggak? Ternyata hadir dan dia bawa siap. Dia ceritakan sekalipun bahasa Inggrisnya pabaretopna gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, saya kira itulah pembelajaran, menurut saya pembelajaran merdeka belajar itu artinya tidak lagi ke kognitif level rendah. Ya, penalaran itu sebetulnya seperti itu ya, sederhana. Jadi apa yang dilakukan lalu dia menyampaikan dengan bahasa dia. Otomatis sebelum ngomong dia kan mikir. Menghubung-hubungkan konsep ini, konsep ini. Dan gak bisa dihafal. Gak bisa dihafal banget. Ini yang harus dibiasakan. Sahabat sekalian, di podcast ini dari Pak Anggi. Dan satu lagi, Pak Anggi ini mengembangkan tadi bikin air minum sendiri. Ya, air minum kemasan. Nah ini saya nggak ngerti ini kenapa terpikir air kemasan. Kenapa ini? Dasarnya apa mengambil ide ini nih? Oke, untuk air minum kemasan sebetulnya kita melihatnya dari sudut pandang sampah. Dari sudut pandang sampah dulu. Jadi saya melihat sekolah ini sampah plastik banyak. Botol itu banyak. Plus makanan anak-anak itu nggak sehat kata saya gitu. Kenapa nggak sehat? Karena ada instruksi dari pihak puskesmas bahwa
Pak tolong ditertibkan lah makanan minuman anak-anak yang ada di kantin itu masih banyak yang berwarna. Oke. Nah, minuman berwarna gitu kan, kemudian Dan manisnya luar biasa itu. seperti itu. Bikin diabetes. Bikin diabetes akut. Jadi itu kita lihat seperti itu, ternyata memang faktanya seperti itu. Iya. Nah, kita coba berpikir gitu kan. Tadinya kita hanya orang sepintas, wah ini SMA Chongyang mau bikin bikin air minum kemasan, tujuannya cuan, gitu kan. Itu kan. Padahal saya nggak berpikir gitu. Saya berpikirnya bagaimana mengurangi sampah dan meningkatkan tingkat kesehatan anak. Iya. Gitu kan. Akhirnya Kesadaran untuk pedagang juga. tuh. Akhirnya saya coba beli mesin sekalipun mahal gitu kan mesinnya. Oh, beli mesinnya. Mesinnya beli. Mesin penyuling. Mesin Kangen Water. Saya boleh sebutkan brandnya gitu ya. Jadi itu beli dari ya? Energik dari Energik itu beli kita 50 juta harganya, 48 Pakai dana bos. Bos, bisa ya? Iya. Pakai dana bos. Kita gunakan dana bos karena kenapa? Mesin itu kita pakai untuk memberikan air kepada anak-anak kita. Betul. Dan itu investasi. Gitu kan? Investasi. Nantinya mau dipakai produknya itu ada produk varian lainnya itu kan itu kemampuan mesin, dan kita ada variasi dong, namanya juga usaha, ada variasi produk, nggak cuman air minum aja kan gitu. Ada untuk untuk beauty-nya gitu kan, ada untuk pengobatannya gitu dan sebagainya. Sekarang gini, kalau ada air di situ, produksi air Kangen Water misalkan ya di situ, terus di mana mereduce sampahnya, di mana pada saat kapan mereduce? Ya, mereduce sampahnya itu jadi air yang dipakai itu kan ke anak-anak dikasihnya galon. Oke. Ke kelas. Setiap kelas galon. Jadi mereka bawa tumbler. Oke, jadi airnya dari situ. Airnya dari situ. Kalau dijual ya tetap kan, kalau di Tapi anak-anak nggak jual lagi ke anak-anak, nggak? Free? Enggak. Kalau yang di galon enggak. Free itu. Iya. Karena biaya dari airnya kan beli. Ya. Air akan waternya kan beli kan? Kan kembali lagi kan itu yang ada dijual yang di kantin, yang dijual di kantin. Jadi anak itu ternyata terpetakan ketika kita punya punya produk seperti itu, yang di galon sama yang di botol gitu ya. Untuk kondisi seperti ini misalkan, ekskul, anak lebih praktis untuk beli. Tetap beli ada beli. Jadi padahal dia tahu di kelasnya itu free. Ada free. Tapi tetap beli dia. Prefer dia beli. Tapi mungkin belum terbiasa, lama-lama mungkin sadar juga nanti ya. Harusnya sadar, tapi enggak, sampai sekarang enggak. Enggak. Tetap aja beli. Tapi beli dari produk. Iya itu, kita enggak ada produk lain, merek lain enggak ada, enggak boleh dijual di sekolah. Oh, berarti di Kangen Water hanya satu. Dikemas sama kita. Ya, yang tadi di bawah. Oh, tadi itu yang botolan. Iya, botolan. Kayak gitu. Sampai sekarang karena ada yang suka pesan dari luar, misalkan ya guru-guru yang pernah bakti pesan untuk pengajian dan sebagainya, kita siapkan untuk yang cup. Oke. Tapi setidaknya di sekolah itu itu bisa dikendalikan. Ya, sampah dikendalikan. Sekarang dengan adanya betul di kelas-kelas itu. Iya. Wah, luar biasa. Plus ditambah apa lagi lah, kita pemilahan sampah, proyeknya banyak lah. Saya punya proyek banyak lagi lah. Oke, ini sahabat-sahabat sekalian, ide 2 ini dari Pak Anggi, para sekolah milenial ini bisa ditiru di sekolah manapun yang tadi untuk air itu. Kira di kota-kota besar bisa ditiru ya. Terutama di 15 nih insya Allah. Kemudian tadi yang pertanian itu mungkin di daerah-daerah pegunungan. Nah, ini bisa ditiru juga, luar biasa. Dan tadi ide-ide untuk inovasinya nggak akan habis ya Pak? Nggak akan habis nih. Dan saya akan bagikan semua Pak. Nah, sekarang ke depan apa tuh mimpi Pak Agi yang sedang dikerjakan di SMA Negeri 1 Chongyang ini? Apa mimpinya? Mimpi saya sederhana sekali ya. Ketika Chongyang semua tahu bersama, Kecamatan Chongyang itu merupakan kecamatan terbesar yang terkena dampak tol Cisumdawu. Jadi ada berapa desa yang terkena dampak seperti itu. Ya, jadi di Sumedang itu ada yang terkena dampak Jati Gede. Iya. Ada yang terkena dampak tol. Tol Cisumdawu. Kalau ini tol. Termasuk Chongyang masuknya di tol. Jati Gede enggak ya? Enggak. Jauh. Enggak. Jati Gede di Situraja dan Maraja yang kena. Jadi ini kena tol dampak. Kena tol.
Dan apa dampak yang dirasakan nanti Pak? Situ masyarakat, bagi masyarakat nih. Di masyarakat terutama memang perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosialnya itu mata pencaharian yang biasa nyawa gitu kan Hilang. itu hilang. Hilang. Sawahnya kena gitu kan. Jarang orang yang beli lagi sawah. Dapat duit dia. Dapat duit bangun rumah aja kan. Dapat duit dadak ya. Kayak gitu, dan kita pengen gini. Ketika kita punya jalan tol, itu aset. Dari aset itu kita bisa lihat peluang. Ada peluang nih di Chongqing, pariwisatanya bagus. Pariwisata apa itu? Bagus, alamnya bagus. Kita punya banyak curug Pak. Gitu. Banyak curug dan sebagainya. Potensi wisata budayanya juga ada. Budaya dan alam ya. Ya itu. Jadi kalau kita tinggal diam aja, investor datang, mereka bawa orang juga dari luar. Kita penonton. Nah, saya udah terus-terusan dari awal, nggak mau saya pengen orang-orang Chongqing cuma nonton. Makanya apapun akan saya lakukan untuk sama Chongqing. Termasuk terakhir, saya ajak anak-anak untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka, terutama di bidang-bidang ekonomi kreatif. Termasuk kayak gini gitu. Jadi anak-anak belajar bagaimana mengemas entertainment, bagaimana mengemas event dan sebagainya. Betul. 2 kegiatan kemarin, perpisahan dan ada kegiatan gelar karya, itu yang melakukan adalah anak-anak yang sudah berlatih manajemen event. Jadi saya pengen semuanya berdampak buat mereka gitu. Dan itu semuanya free Pak, gratis. Kita punya rekanan dari swasta yang bisa membantu untuk itu. Gitu. Alhamdulillahnya lagi pemerintah Kabupaten Sumedang mendukung. Gitu. Dan saya lihat di Kabupaten Sumedang itu bupatinya, bupatinya lagi visioner. Dia bupati terbaik, terbaik. Dan ada Trimas Ketir, saya ingat di Sumedang itu. Jadi mulai bupati, sekda, kepala dinas. Itu pendidikan itu 3 itu. Dan potensi yang paling memungkinkan di Chongqing itu sumber dayanya apa sih Pak? Kecamatan itu. Yang jelas kita punya peta satu alam. Jadi wisata alam itu banyak lah. Mau naik, mau hiking ke Tampomas, mau di situ ada tempat naik juga bisa. Bisa. Ada apa namanya? Cipanas ya. Itu. Baik. Kemudian yang kedua pariwisata. Namanya wisata budaya. Paling cepat ambil duit itu dari pariwisata katanya. Yes, itu. Jadi anak-anak juga mereka menggali potensi budaya seni yang memang ada. Kita punya kuda renggong Pak. Tapi yang paling menarik, kita kemarin anak di Project P5 mereka ada menggali, melestarikan celempung Pak. Apa itu celempung? Itu seni buhun yang apa namanya, alatnya juga dari bambu. Tapi ternyata nggak cuma di Sumedang. Jadi itu ada di Sukabumi, ada di Cianjur juga. Yang di gini bukan? Bukan, itu karinding ya kayak. Karinding. Ini yang dipukul. Celempung ya? Celempung. Memang bunyinya begini, pung 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 gitu. Tapi di sana ada orang yang ada. Itu seni buhun di wilayah Kecamatan Chongqing di Desa Narimbang. Jadi anak-anak itu menggali sampai sana. Saya bilang kamu buat video dokumentari, kemudian coba upload di YouTube. Dan ternyata ketika diupload banyak yang nyari gitu. Viral. Dan itu unik kan? Unik. Terus anak-anak milenial sekarang kan suruh nyari yang buhun-buhun kayak gitu, pada malas. Tetapi kalau dengan pendekatan teknologi informasi, itu konten kreator. Nah, bisa dijual. Betul. Dan makanya itu, kalau digabungkan Pak ya, kalau digabungkan tadi potensi potensi alamnya, potensi seninya plus kulinernya. Ini kekuatan terbesar Pak untuk menggoyangkan pariwisata itu. Dan di situ sudah keluar tol ya, jalan tol. Jadi orang di situ. Jadi cepat aksesnya keluar tol. Gitu. Dan dari ke sekolah, dari keluar tol berapa nanti Pak? 5 menitan lah enggaknya. 5 menit. 5 menit. Kalau nanti udah beres semua 5 menit Pak nyampe sekolah. Dan makanya saya bilang kalau misalkan SMA Chongqing nggak siap-siap, nggak prepare, suatu waktu nanti banyak tamu yang datang ke Chongqing, orang nggak tahu. Makanya kemarin dari pihak Kabupaten Sumedang, ini udah tepat Pak Kepala katanya, udah tepat ketika bilang SMA mana di wilayah Kabupaten Kabupaten Sumedang yang mengembangkan keunggulan pertanian. Satu-satunya SMA Chongqing. Saya kira harus dipertahankan itu Chongqing.
Jeruk lemonnya cuma satu-satunya di Kabupaten Sumedang. Dan diolah sekarang jeruk lemon jadi apa tadi? Tadi ada lemon squash, mungkin biasa kalau lemon squash kita punya wedang lemon. Wedang lemon. Ini minuman yang bisa menyehatkan bagi tubuh. Plus satu lagi manisan jeruk lemon itu sudah diminta oleh pusat UMKM Sumedang, namanya Gumasep gitu ya. Jadi Gumasep itu kumpulan dari UMKM di Sumedang. Kita belum punya produk itu. Kok manisan lemon gimana? Manisan kulit lemon. Oh, kulit lemon. Kulit lemon. Ya, kulit lemon bisa dimakan. Nah, dimakan. Belum pernah kan, makanya Cek orang Sunda maka ada demes tuh. Sayang banget tadi nggak bawa ke sini. Oh, iya. Sayang banget. Kemarin. Jadi kulitnya ya, jadi manisan. Betul. Dan itu unik Pak. Iya. Ya, jadi pihak UMKM udah siap. Kami siapkan nanti perizinan dan sebagainya. Luar biasa. Luar biasa Ya. Pak Anggi ini ide-ide kreatifnya. Dan kalau dikeluarin ya kayak gini, kalau dikeluarin kalau nggak ada yang nanya ya nggak akan tahu gitu. betul. Dan sahabat-sahabat sekalian, ini kalau mau studi banding bisa saya datang ke Pak Anggi. Main ke Conggeng. Insya Allah dari SMA 15 juga kita akan hadir ke sana. Siap, untuk belajar menggali bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya. Pak Anggi udah masuk PSP? Belum. Kita kemarin itu saya ikutan seleksi PSP, nggak lulus ya, nggak lulus. Tapi saya bilang kita nggak perlu label, yang penting kita aksi. Gitu. Disinilah, ini menurut saya inspirasinya bagi kita semua. Kurikulum merdeka itu tidak perlu harus berlabel bahwa ini PSP atau bukan materi dan sebagainya. Tapi sekarang mari kita bersama-sama untuk bukan ke kulit tapi ke substansinya. Betul. Ya, ini Pak Anggi ini belum dinobatkan sebagai sekolah penggerak begitu ya? Tidak. Bukan. Ya. Tapi kami mau bergerak. Tetapi bergerak, dan itulah ruh daripada Merdeka Belajar dan sekolah penggerak itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita tidak perlu nunggu-nunggu SK kata Pak Menteri kalau mau melakukan perubahan. Ya, betul. Tidak perlu nunggu SK, tidak perlu nunggu ada perintah. Betul. Kalau itu menurut kita baik untuk anak-anak, lakukan. Segera secepatnya kerjakan. Begitu Bang Gia. Lakukan refleksi kan itu. Wah, dan Merdeka Belajar. Padahal nggak dapat pelatihan Merdeka Belajar. Nggak dapat pelatihan Merdeka Belajar. Oke, Bang Gia. Oke, ini kuncinya nih buat para kepala sekolah sebetulnya kalau ingin melakukan satu perubahan itu apa kuncinya nih supaya kok berhasil jalan dan sebagainya, apa tuh pesannya buat kita? Sama kayak visi sekolah kami lah. Visi sekolah kami itu gemilang. Jadi kami selalu bilang Conggeng gemilang gitu. Gemilang itu dari satu harus punya sikap gigih. Harus gigih. Kalau kita mau melakukan sesuatu survive. Resilience gitu. Jadi harus punya gigihan. Yang kedua punya rasa empati. Jadi kalau kita nggak punya rasa empati pada lingkungan sekitar kita, wah kita nggak bisa program yang bagus seperti itu. Dan mereka nggak akan dukung kita. Yang ketiga harus inovatif. Harus inovatif. Tadi kan sudah disebutkan inovatifnya nggak perlu yang jauh-jauh, sederhana saja. Inovatif, dan yang terakhir harus lantang. Suarakan, keraskan gitu. Terus saja. Iya, lakukan terus gitu. Sosialisasikan. Tapi ada resisten enggak? Ada resisten. Awal-awalnya resisten. Awal pasti dari internal, eksternal. Internal resisten. Tapi mereka selalu skeptis kan. Pak, ngapain tanam lemon? Gak akan ada hasilnya. Gak akan ada hasil kalau kita cuma diem. Tapi kalau kita urus, insya Allah ada hasilnya. Saya buktikan itu di akhir tahun, ketika banyak orang datang ke sekolah. Mimpi saya itu cuma nggak jauh-jauh lah kata saya gitu. Nanti SMA Negeri Conggeng itu banyak yang datang ke sini, makanya Bapak Ibu harus siap. Karena teman-teman kita akan datang ke sini untuk belajar ke sini. Gitu. Sekarang kita belajar ke orang lain, nanti orang lain datang kita kan untuk belajar. Sahabat-sahabat sekalian itu. Jadi saya ingat pesan Mark Zuckerberg itu. Kata dia itu bahwa ide itu tidak pernah datang sempurna. Tetapi dia akan datang ketika sudah dikerjakan. Ya, gitu ya. Betul. Jadi setelah dikerjakan baru dia akan menyempurnakan dengan sendirinya. Nah, ini Pak Anggi ini menurut saya sudah sekelas Mark Zuckerberg. Jadi inovator kepala sekolah, dan itulah menurut saya kepala abad 21 itu harus berani melakukan idenya itu dan
gagasannya itu akan diuji ketika sudah dikerjakan. Ya. Baik Pak Anggi, ini sudah cukup lama kita diskusi ini. Nggak terasa. Nggak terasa. Nanti mungkin ada sesi kedua Pak. Nanti setelah next akan kami undang lagi ke sini Pak Anggi. Siap. Sekarang closing statement buat teman-teman se-Indonesia. Wah. Apa nih buat teman-teman? Terutama teman-teman kepala sekolah seluruh Indonesia, jangan takut untuk mencoba. Harus selalu mau untuk mencoba karena kita nggak pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba. Good point. Yeah. Jadi kita tidak akan pernah tahu hasilnya mau sukses atau gagal kalau kita tidak pernah mencoba. Keren. Terima kasih. Pak Anggi udah atas kesempatannya. Wah, sama-sama ini senang saya hadir. Terus terang ini kehormatan ya. Luar biasa. Datang ke sini bisa gabung di podcastnya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Dan sengaja di Libel Podcast ini saya hadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari guru, siswa, kepala sekolah akan saya hadirkan. Dan ini ciri khas dari podcast SMA Negeri 15. Menghadirkan tokoh-tokoh di dunia pendidikan. Ya. Terima kasih Pak Anggi, terima kasih sekali lagi. Semoga sukses terus. Amin. Dan insya Allah kita akan berkunjung ke sana untuk belajar dari guru-guru, anak-anak, dari Pak Anggi di sekolah di sana. Ya. Para Libel Podcast, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.